بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan iman yang sebenar-benarnya dan dengan ketakwaan yang sebenar-benarnya, dan janganlah sekali-kali kalian meninggalkan bumi Allah, meninggalkan dunia ini, melainkan dalam keadaan muslim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kita berada, dan iringilah setiap perbuatan dosa dengan perbuatan yang baik, agar perbuatan baik tersebut dapat menghapuskan dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Dan pergaulilah manusia di muka bumi ini dengan akhlak yang baik. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara sunnatullah bahwasanya Allah mempergilirkan kemenangan dan juga kehancuran kepada hambanya di dunia ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat yang ke-140, Iyamsaskum qarhum faqad massal qawma qarhum mithluh wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas wa liya'lamallahu alladhina amanu wa yattakhidha minkum syuhada wallahu la yuhibbudz zalimin. Sekiranya kalian pernah merasakan kehancuran ataupun pernah merasakan kekalahan sebagaimana yang kalian rasakan di perang Uhud, maka ketahuilah, kata Allah Subhanahu wa taala, kelompok yang menjadi lawan kita juga pernah Allah hancurkan mereka di perang Badar. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Adapun kemenangan dan kejayaan, kehancuran sengaja Allah pergilirkan kepada kita agar orang-orang yang menyaksikannya dapat mengambil pelajaran. Kemudian waliya'lamallahu alladhina amanu, agar Allah Subhanahu wa taala dapat mengetahui siapa di antara hambanya yang benar-benar beriman dan siapa di antara mereka yang kufur kepada Allah tabaraka wa taala. Kemudian dengan musibah tersebut pula Allah Subhanahu wa taala hendak menjadikan sebagian dari hamba-hambanya menjadi syuhada. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang berbuat kezaliman di atas muka bumi ini. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat yang barusan kita baca ditafsirkan oleh Imam At-Tabari. Beliau menyebutkan bahwasanya keseluruhan ayat ini bercerita tentang sunnatullah, keadaan yang ingin Allah sampaikan kepada kita, bahwasanya kemenangan dan juga kehancuran itu sengaja Allah pergilirkan di antara kita
agar Allah Subhanahu wa taala dapat mengetahui siapa di antara kita orang-orang yang beriman dan siapa di antara kita orang-orang yang kafir. Kalau misalnya kita flashback ke belakang ketika berada di perang Badar, orang-orang yang mengikuti bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan kemenangan, itu semua mereka peroleh atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala, karena takdir, karena sunnatullah, karena ketetapan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Begitu juga ketika kejadiannya di perang Uhud, kaum muslimin sempat menderita kekalahan. Kenapa semua ini bisa terjadi? Semua itu jawabannya adalah karena sunnatullah, ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Agar kita-kita yang menyaksikan, yang mendengar kisah tersebut dapat mengambil pelajaran daripadanya. Sehingga ketika kita mengingat akan perang Badar, di sana kita akan dapat mengambil pelajaran betapa kokohnya perjuangan kaum muslimin dan tidak ada di antara mereka yang menyelisihi perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berbeda kasusnya ketika terjadi di perang Uhud. Di antara pelajarannya ada pasukan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dalam perjalanan saja awalnya mereka berangkat dari Madinah jumlahnya 1000 orang, kemudian 300 orang kembali ke Madinah yang dikatakan sebagai kelompok munafiqun. Kemudian 50 orang yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di atas bukit sebagai kelompok yang ditugaskan untuk memanah. Mereka menyelisihi perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang menjadi penyebab malapetaka sehingga pasukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat itu mendapatkan kehancuran ataupun merasakan kekalahan. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kejadian yang sedang hangat-hangatnya yang menimpa saudara kita di Palestina. Begitu juga ketika kita melihat betapa banyak korban yang berjatuhan, pertama sekali kita tanamkan pada diri kita, semua itu terjadi karena sunnatullah. Allah sengaja mempergilirkan itu semua agar Allah ingin melihat mana hamba-hambanya yang beriman dan mana hamba-hambanya yang kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari perjuangan di Palestina itu, tentu kita pernah ingat ada seorang panglima perang yang bernama Salahuddin Al-Ayyubi. Beliau pernah meraih kemenangan di sana. Yang ingin kita ceritakan pada khutbah yang singkat ini adalah pelajaran dari perjuangan beliau hingga melahirkan ataupun membawa kepada kemenangan. Dalam khutbah yang singkat ini kita sampaikan yang pertama sekali yang menjadi kunci kemenangan Panglima Salahuddin Al-Ayyubi pada saat itu adalah bersatunya umat Islam. Kata kuncinya yang pertama, sebab kesuksesan yang pertama adalah bersatunya umat Islam pada saat itu. Dan Salahuddin Al-Ayyubi sebelum berperang melawan tentara salib, ia terlebih dahulu memberikan pembinaan, menyatukan kaum muslimin, melakukan lobby, melakukan negosiasi dengan negara-negara yang di sekitarnya. Maka sebelum ia menaklukkan Palestina, terlebih dahulu Salahuddin Al-Ayyubi menaklukkan Mesir, menaklukkan Suriah, menaklukkan Lebanon dan juga Yordania. Kemudian diakhiri dengan Irak, baru ditaklukkanlah Palestina. Ketika Salahuddin telah memiliki kekuatan yang besar, menyatunya umat Islam, maka di saat itulah muncul kekuatan yang besar. Karena sama-sama kita mengetahuinya, tentara salib pada saat itu jumlahnya sangat banyak. Maka bagaimana mungkin mereka bisa menandingi mereka dari segi jumlah kalau tidak diusahakan dengan jumlah pula. Dan juga orang-orang Islam meyakini akan adanya pertolongan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun itu semua tidak akan bisa terjadi tanpa ada usaha dari kita kaum muslimin. Di antara usaha yang ditempuh oleh Salahuddin Al-Ayyubi pada saat itu adalah mengumpulkan pasukan, mengumpulkan kekuatan.
Dan hal yang sama dicontoh oleh Salahuddin Al-Ayyubi ketika Rasulullah SAW membangun kekuatan dakwahnya. Baru pertama kali Rasulullah SAW hijrah ke kota Madinah, apa yang beliau lakukan? Beliau memperdamaikan antara Ansar, menyatukan antara Ansar dan Muhajirin. Kenapa itu beliau lakukan? Semata-mata agar umat Islam ini kokoh, mereka bersatu padu, tidak saling mencela dan tidak saling melemahkan. Kemudian Rasulullah SAW juga mendamaikan suku Aus dan Khazraj. Semua ini kenapa Rasulullah SAW melakukannya? Tentu semata-mata agar umat Islam menyatu. Begitu juga ketika Rasulullah SAW mendamaikan Abdurrahman bin Auf dengan Sa'ad bin Rabi'. Sa'ad bin Rabi' merupakan seorang pedagang yang kaya raya di Madinah. Begitu juga dengan Abdurrahman bin Auf, yang ia merupakan seorang saudagar kaya, ahli dagang yang berada di kota Madinah. Namun ketika dia hijrah ke kota Madinah, tidak sedikit pun harta yang dibawa oleh Abdurrahman bin Auf. Kemudian yang Rasulullah SAW lakukan adalah mempertemukan, mendamaikan, mempersaudarakan Abdurrahman bin Auf dengan Sa'ad bin Rabi', sehingga mereka bekerja sama untuk menguatkan ekonomi Islam, menguatkan perjuangan Islam dari sisi ekonomi. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kunci kesuksesan yang pertama yang dilakukan oleh Salahuddin Al-Ayyubi adalah menyatukan kaum muslimin. Bersatunya kaum muslimin yang jumlahnya sangat banyak itu merupakan kekuatan yang besar. Namun mirisnya hari ini kaum muslimin banyak yang berpecah belah. Mereka tidak saling mendukung, hati mereka tidak menyatu. Itulah yang menyebabkan, yang menunda Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada mereka kemenangan. Syekh Salih Al-Fauzan menyebutkan persatuan kaum muslimin itu dibangun di atas kalimat yang hak. Karena dahulunya Rasulullah SAW ketika berhasil menyatukan antara orang Arab dengan yang non-Arab, menyatukan antara budak dengan tuannya, menyatukan orang-orang yang kelas tinggi dengan kelas rendahan, semua itu bermula dari kalimat La ilaha illallah. Mestinya kita semua bisa bersatu di atas itu untuk menyongsong kekuatan kaum muslimin ke depannya. Apalagi kita sama-sama hidup di zaman fitnah, yang mana kita sangat membutuhkan kekuatan kaum muslimin. Kemudian yang kedua yang dilakukan oleh Salahuddin Al-Ayyubi adalah ia menanamkan kepada masyarakatnya bahawa kita mesti berjuang, bahwasanya kita mesti membantu saudara kita dengan apa yang bisa kita lakukan. Dengan apa yang bisa kita lakukan. Karena di antara kita ada yang cendekiawan, ada orang-orang yang dibekali ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ia mesti berjuang dengan ilmunya. Orang-orang yang diberikan lisan yang bagus, maka ia mesti berjuang dengan lisannya, menyampaikan kebenaran melalui mimbar-mimbar, menyampaikan kebenaran melalui pengajian-pengajian, melalui dakwah-dakwah. Dan ada juga di antara kita, saudara kita yang dibekali oleh Allah Subhanahu wa taala kemudahan rezeki, maka mestinya ia berjuang dengan rezekinya, dengan hartanya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat yang ke-15, Innamal mu'minuna alladhina amanu billah Innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulih thumma lam yartabu wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Sesungguhnya orang-orang yang mukmin, yang benar-benar mukmin adalah mereka yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dan dalam keimanan mereka tidak ada sedikit pun keraguan-raguan, dan mereka berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan harta dan diri mereka. Mereka itulah orang-orang yang benar. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat ini ketika ditafsirkan oleh para ulama, bahwasanya orang-orang yang benar imannya, kata Allah,
adalah mereka orang-orang yang hanya beriman kepada Allah dan juga beriman kepada Rasulullah, kemudian tidak ada keraguan-raguan dalam hatinya, dan mereka mau berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan harta dan dirinya. Itu syaratnya. Oleh karenanya kaum muslimin, Rasulullah SAW dalam hadisnya menyebutkan orang-orang yang diakui keimanannya oleh Allah Subhanahu wa taala ada 3 kelompok. Yang pertama adalah orang-orang yang beriman kepada Allah, kemudian dia berjihad di jalan Allah dengan harta dan juga jiwanya. Ini kelompok yang pertama. Kemudian kelompok yang kedua adalah mereka yang hidup di muka bumi, kemudian dirinya, lisannya, badannya tidak sedikit pun memberikan mudarat kepada saudaranya dari harta dan jiwanya. Kemudian kelompok yang ketiga yang diakui oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang beriman adalah mereka-mereka yang benar-benar cinta kepada Allah Tabaraka wa taala. Mereka mau mempedulikan saudaranya. Mereka yang tidak menutup mata ketika saudaranya ditindas oleh musuh-musuh Allah. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat tersebut kalau kita simak dengan baik, Allah biasanya ketika menyebutkan jihadu fi sabilillah, jihad yang pertama ketika Allah sebutkan dalam ayatnya adalah al-jihadu bil amwal, jihad dengan harta kita. Kata para ulama, di antara jihad yang paling sulit setelah jihad dengan diri kita sendiri adalah jihad dengan harta kita. Karena menurut para ulama, jihad dengan semangat, jihad dengan diri kita ini gampang. Tetapi jihad dengan harta itu jauh lebih berat. Makanya para ulama mengatakan, yang disebutkan pertama menunjukkan itu lebih penting untuk dilaksanakan. Maka kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kondisi yang seperti ini, mari sama-sama kita mengambil peran, melihat saudara-saudara kita yang tertindas, melihat tetangga-tetangga kita, saudara-saudara kita yang dekat maupun yang jauh, apa yang bisa kita berikan andil kepada Islam ini. Tentu setiap orang memiliki keahlian yang berbeda-beda. Maka saat mereka bersatu, Rasulullah SAW memperumpamakan orang Islam ini seperti kalbunyan yashuddu ba'duhum ba'dha. Perumpamaan orang mukmin itu seperti ibaratkan sebuah bangunan yang mana setiap sisinya saling mengokohkan. Maka tidak ada katanya kelompok inilah yang paling hebat, sayalah yang paling berjasa. Ini adalah propaganda yang memecahkan kaum muslimin. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dilakukan oleh Salahuddin Al-Ayyubi yang kedua, ia menanamkan kepada masyarakatnya, marilah sama-sama kita berjuang di jalan Allah dengan apa saja yang diberikan kemudahan oleh Allah kepada kita. Kemudian yang ketiga yang dilakukan oleh Salahuddin Al-Ayyubi, ia senantiasa berdoa kepada Allah Tabaraka wa taala. Karena Rasulullah SAW mengatakan, da'watul mar'il muslim li akhihi bi dhahril ghaibi mustajabatun. Doa seorang muslim kepada saudaranya, yang mana saudaranya tidak mengetahui ia didoakan, maka doa tersebut pasti mustajabah. Yang mengatakannya adalah Rasulullah SAW, manusia yang paling jujur lisannya, yang tidak akan mungkin menipu kita. Maka langkah yang ketiga, kata Salahuddin Al-Ayyubi, perbanyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Tabaraka wa taala melindungi kita, melindungi saudara-saudara kita, dan memenangkan agama kita di atas agama yang lain. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang justru mencela perjuangan mereka. Karena saat-saat baru-baru ini kita melihat beredar di media sosial, ketika sedang berkecamuk peperangan di Palestina, ada beberapa kelompok, ada beberapa oknum yang justru mereka menyoroti organisasi Hamas. Padahal informasi yang mereka dapatkan belum tentu benar.
Karena Rasulullah SAW mengatakan, al-bayyinatu minal mudda'i wal yaminu ala man angkara. Orang yang menuduh wajib mendatangkan bukti, sedangkan orang yang dituduh kewajiban mereka hanya bersumpah saja. Maka jangan sampai kita tergelincir lisan kita mengucapkan kepada mereka perkataan-perkataan yang tidak benar. Karena semua itu Allah Tabaraka wa Ta'ala akan memintai pertanggungjawaban di sisinya. Sedangkan yang sama-sama kita tahu, yang zahir, yang nampak, yang sama-sama kita yakini, saudara kita yang berada di Palestina dan mereka yang berjuang di sana adalah Muslim. Sedangkan anggapan mereka adalah Syiah, mereka adalah Ikhwanul Muslimin, mereka adalah kelompok-kelompok yang sesat, yang tidak dibangun di atas akidah yang benar. Ini adalah praduga kita saja, anggapan-anggapan yang tidak bisa kita buktikan. Maka tatkala perbuatan itu tidak bisa kita buktikan, kembalikanlah kepada keyakinan yang asal, keyakinan yang pasti, yaitu mereka adalah Muslim, yang mana mereka memiliki kewajiban di atas kita, sembari kita membantu mereka dengan apa yang mudah bagi kita, dan juga kita membantu mereka dengan doa-doa kita. Maka ini merupakan bagian dari pengkhianatan kepada kaum muslimin yang mesti kita hati-hati terhadapnya. Karena ungkapan-ungkapan yang seperti itu sangat berbahaya, tuduhan-tuduhan yang tidak ada asasnya. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam surat Al-Hujurat, Allah Tabaraka wa Ta'ala berpesan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Wahai orang-orang yang beriman, apabila datang kepadamu orang-orang fasik yang membawa berita, maka telitilah berita tersebut akan kebenarannya sebelum engkau bertindak, sebelum engkau berucap, sebelum engkau melakukan perbuatan. Karena jangan sampai karena kebodohan dan kelalaian kita akan membinasakan orang-orang yang mendapatkan informasi daripada kita, yang mana setelahnya ketika kita bertabayun dengan informasi tersebut, kemudian kita menjadi orang-orang yang menyesal. Ini surah Al-Hujurat ini dikatakan oleh para ulama merupakan isinya adalah berkaitan dengan etika-etika, tata cara menyikapi kehidupan. Di sana Allah kumpulkan semuanya. Di antaranya adalah bagaimana kita menyikapi berita-berita yang datang kepada kita. Mungkin di zaman dahulu yang membawa berita adalah utusan, ataupun yang datang adalah manusia itu sendiri. Sehingga ketika ia dikenali sebagai orang yang fasik, maka dikatakan oleh sebagian ulama, kami tidak menerima berita darinya. Adapun di zaman sekarang, berita itu datang bukan hanya bersumber dari manusia secara langsung, akan tetapi berita itu bisa datang dari media-media yang tidak ketahui siapa penshare-nya, apa background-nya, bagaimana keinginan dan maksudnya. Maka sikap yang bijak bagi seorang muslim yang mengamalkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah mereka mentabayunkannya terlebih dahulu. Apabila mereka merasa ada keraguan-raguan ataupun informasi yang tidak pasti, maka memilih diam itu lebih selamat. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika mas'ula. Bahwasanya apabila engkau tidak memiliki ilmu pada suatu bidang tersebut, maka janganlah engkau mengatakannya. Karena sesungguhnya penglihatan, pendengaran dan juga hati kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk menyongsong kemenangan kaum muslimin, bisa kita tiru langkah-langkah yang sudah disampaikan oleh salah satu panglima perang Islam, Salahuddin Al-Ayyubi. Beliau mengatakan yang pertama,
adalah kaum muslimin wajib bersatu. Kemudian yang kedua, kita berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan keahlian yang kita miliki sesuai dengan kadar kemampuan kita. Kemudian yang ketiga, kita memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.